Gimana ya mereka? Sakit, Bu. Ya ampun, kita doakan bersama ya. Semoga mereka cepat diberi kesembuhan dan bisa kembali lagi sekolah bersama kita. Amin. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ketua kelasnya? Saya, Bu. Nah, ya silakan kamu untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi penting ya sebelum kita melakukan pembelajaran atau melakukan hal apapun itu, awali semua kegiatan dengan baik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang daerah tempat. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dulu yuk, biar tambah semangat. Judul lagunya Desaku yang Kucinta. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerah, selalu ku rindukan desaku yang pernah. Nah, Ibu mau nanya nih, coba apa lagu daerah di tempat tinggal kalian atau lagu daerah asal kalian? Lilir, Bu. Ya, lirik itu juga termasuk ya, dan masih banyak lagi. Nah, di situ coba kalian buka bukunya masing-masing. Di situ ada teks lagu yang berjudul Yangko Rambe Yangko. Lagu tersebut itu dinyanyikan dengan nada dasar C sama dengan DO. Bilangan lagunya adalah 4/4. Ayo kita nyanyikan bersama lagu Yangko Rambe Yangko-nya. Penuh dengan semangat ya. Kita mulai. 1, Hey yang korambe yang ko aronawa kombe. Hey yang korambe yang ko aronawa kombe. Dewi no kibe kuba no kombombe ko yuma no bungo awe ade. Dewi no kibe kuba no kombombe ko yuma no bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Nah, jadi menyanyikan sebuah lagu itu harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada ya, karena jika kita tidak memperhatikan itu semua, maka ketika kita bernyanyi itu nadanya bisa kemana-mana. Ada yang satu tinggi, ada yang satu rendah. Jadi kalau kita menyanyi sebuah lagu itu harus serempak, harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nadanya. Jadi di sini Ibu coba mengingat kembali tentang pengertian tempo dan tinggi rendah nada. Jadi tempo adalah cepat dan lambat ketukan dalam lagu. Sementara yang dimaksud tinggi rendah
dan nada, yaitu tinggi rendah nada yang berurutan dalam lagu yang disebut melodi. Coba kalian identifikasi tinggi rendah nada teks lagu yang Coba sekarang Ibu minta kalian mengidentifikasi tinggi rendah nada teks lagu yang Koranggeyanko. Kegiatan ini dapat kalian lakukan secara berkelompok ataupun individu. Kerjakan sekarang ya. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan maju ke depan. Kalian sampaikan hasil identifikasi kalian. Ayo, yang sudah selesai boleh maju ke depan. Ya, kamu maju. Jadi menurut saya pada notasi angka lagu yang Koranggeyanko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu yang Koranggeyanko. Ya, itu menurut teman kalian yang sedang duduk di depan ya. Nah, apakah ada lagi yang ingin maju, yang ingin menyampaikan pendapat lainnya? Baik, jika tidak ada, kamu boleh silakan duduk. Nah, jadi itu udah benar ya menurut teman kalian tadi bahwa notasi angka lagu yang Koranggeyanko itu menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Juga ketika sedang menyanyikannya itu harus dengan nada semangat, tidak boleh dengan nada yang kayak mengeluh gitu. Soalnya kan lagunya semangat, jadi notasinya harus semangat. Nah, karena apa? Karena lagu yang Koranggeyanko itu memiliki makna. Yaitu merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikalan yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca. Di situ ada cerita narasi yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Ayo, coba kamu untuk membacanya. Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah-buahan yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Semakin lama keserakahan Kasuari semakin menjadi tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambil, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh? Dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar sekali,
surat darah mahkota? Kak Suari, sifatnya serakah dan darah mahkota itu pesimis, Bu. Iya. Setelah kalian membaca dan memahami isi cerita Kak Suari dan darah mahkota, di sini Ibu mengingatkan kembali cerita pada pembelajaran 1, yaitu cerita asal mula Telaga Warna. Kenapa Ibu ingat itu? Karena kedua cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Cerita rakyat sendiri beragam, antara lain ada cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Nah, selanjutnya coba kalian cari tahu nih jenis-jenis cerita fiksi dan contohnya. Kalian bisa cari di sumber-sumber buku ataupun di internet. Boleh kalian cari, setelah itu kalian bacakan lagi ke depan di hadapan teman-temannya, agar teman-temannya bisa tahu nih pendapat satu dan pendapat yang lain. Saya mau maju, Bu. Boleh, silakan. Coba bacakan hasilnya ya, pendapat kawan kalian yang ada di depan ini. Apa di antara kalian lagi ada yang ingin maju? Ya, jika tidak ada, ya udah, kamu boleh duduk. Jadi itu tadi ya, ada berbagai jenis cerita fiksi. Di antaranya yaitu cerita rakyat. Jenis cerita rakyat antara lain yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Nah, untuk pengertian cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya seperti Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malam. Lalu mite. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa peri dan Tuhan. Contohnya Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Lalu ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya ada kancil dengan buaya. Itu sering ya kita baca di buku. Setelah itu ada legenda. Legenda yaitu cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya terjadinya gunung, Tangkuban Perahu, dan Malin Kundang. Lalu ada saga. Saga yaitu cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya ada Calon Arang dan Lutung Kasarung. Kemudian setelah cerita rakyat tadi ada cerpen. Nah, di sini cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Kemudian setelah cerita rakyat tadi ada cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya yaitu cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Setelah itu ada novel. Nah, kalian pasti sering membaca novel kan di rumahnya. Ya, Bu. Jadi novel
setiap tokoh. Contohnya di sini ada Laskar Pelangi, karya Andrean Hirata. Pernah dengar Laskar Pelangi? Pernah nonton? Itu filmnya bagus ya. Dia mengisahkan sekali. Nah, sekarang ayo mencoba. Di sini Ibu mengajak kalian untuk mengingat kembali materi tentang gaya dan gerak. Apakah masih ada yang ingat apa itu gaya dan apa itu gerak? Lupa, Bu. Ya ampun, baru saja kemarin kita bahas. Jadi Ibu ingatkan kembali ya. Gaya itu adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang diselainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Jadi gaya mempengaruhi gerak suatu Benda. ya benda. Nah, coba nanti kalian Ibu minta untuk mencoba melakukan kegiatan untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ini boleh kalian lakukan secara berpasangan ya. Kemudian kalian bisa menggunakan alatnya berupa meja. Anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa dipahami dan kalian bisa pelajari lagi di rumah ya. Ya, Bu. Untuk itu bagaimana dan kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum pembelajaran tutup? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, boleh dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa sebelum pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.